Oke, teman-teman ketemu lagi bersama saya Robin di channel YouTube saya Robin Haryadi. Kali ini temanya adalah Technical Analysis Everything You Need to Know. Jadi jika market seperti sekarang ini mungkin teman-teman banyak yang frustasi ya. Ini kok saham turun terus ya, saham average down tetap turun, dijual cut loss dia naik ya. Nah, teman-teman, supaya kita tidak buta, ya artinya nggak mengikuti feeling saja, feelingologi, tapi betul-betul based on the fact, based on the trend. Makanya kita memakai technical analysis, sebuah pendekatan yang menurut saya orang mungkin bilang ini mudah ya dipelajari, tapi menurut saya nggak mudah karena mudah itu kalau kita ngomong teori mungkin bisa dipelajari dengan cukup dibandingkan pendekatan seperti fundamental, pendekatan sentimen, makro, money flow. Memang technical analysis paling apa ya, cukup mudah dipelajari ya, karena dia sifatnya on the chart, jadi bisa dilihat, bisa langsung direnungkan untuk membaca tren dan sebagainya. Tapi justru dibalik semua mudah dipelajari tersirat ya kesulitannya untuk mengeksekusinya, karena begitu kita sudah mempunyai posisi ya, biasanya kita bias ya. Begitu kita punya pengalaman masa lalu, oh saham ini kadang menipu, oh saham ini mungkin juga yang jatuh cinta, oh saham ini biar ngasih saya untung. Jadi kita jadi technical analisisnya nggak work karena nggak objektif ya. Makanya saya sering bilang trade what you see, not what you think or what you feel ya. Bukannya nggak boleh berpikir, bukan nggak boleh pakai perasaan, tapi sebagai manusia kita nggak bisa lepas dari itu. Kalau orang ngomong no emotion nggak bisa ya gitu. Tapi dengan technical analysis, stay on the chart, kita akan sangat objektif ya. Oke, saya akan simplify, jadi tidak terlalu pusing ya lihat chart. Yang penting nanti kita belajar eksekusinya, belajar untuk entry exit taking profit berdasarkan chart. Saya nggak ngomong mudah ya, tapi akan membuat kita objektif ya, karena akan technical analysis yang kompleks itu kita akan compactkan menjadi sebuah indikator dalam tanda kutip yang cukup mudah. Pelan-pelan ya, kita pelajari dulu. Oke. Nah, 4 basic principle of technical analysis ya. Yang pertama, market alternate between range expansion and range contraction. Jadi market itu either apakah dia akan lanjut, extension, atau kontraksi ya. Mungkin pullback, ya, correction, nah, atau dia lanjut tren ya. Nah, yang kedua, trend continuation is more likely than reversal. Jadi secara umum tren itu tidak mudah berubah arah ya, ini basic-basic supaya kita punya pegangan. Jadi kalau downtrend tidak serta langsung uptrend, begitu pula sebaliknya ketika uptrend suatu-suatu dia bisa down dengan cepat, enggak, pasti ada tanda-tandanya. Dan trend continuation is more likely than reversal, jadi kemungkinannya lebih besar meneruskan tren ya. Tentu saja di technical karena ada tanda-tanda. Momentum precedes price, jadi momentum artinya suatu gerakan, suatu kekuatan ya yang kelihatan akan naik gitu ya, atau akan turun
Nah, harga mengikuti. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Trends end in one of the ways, climax apa atau rollover ya, sudah mencapai puncaknya atau mengulang lagi. Jadi naik puncak turun atau naik muter dulu naik lagi ya, mengulang terus. Nah, jadi seperti itu, basicnya 4 itu. Oke, ini penjelasannya ya. Market lebih detail. The principle is based on the idea that price tend to trade in the range. It's more important to identify what present range might be and what next range will be. Jadi di harga itu cenderung bergerak di satu area atau sideways ya. Sehingga kita akan menentukan support and resistance. Oke, yang kedua, trend continuation is more likely than reversal. Ya, the principle is based on the saying the trend is your fair until it bend. In other words, if the market trending particular direction, then your best bet assume that the direction will continue for the time being. Ya, jadi ya itu trend tuh nggak mudah berubah arah, saya ngomongin sederhana ya. Ya, nah, tiga tadi trend and in one of the ways climax or rollover ya. Trend with end in buying climax is one where the last buyer are willing to pay practically any price. Once that buyer buys, a vacuum is created in the other side and market collapse. Jadi puncak-puncaknya biasanya masih ada yang FOMO kan. Jadi masih habis itu nggak ada yang beli. Oh ya udah harga turun. Atau sebaliknya, a trend rollover is when the buying or selling simply run off steam and peter out. Artinya ngomongnya gini, oh ini nggak kuat ada resisten, kita turun. Yang pertama. Atau tembus itu resisten menjadi support. Ya. Okay. Momentum precede price. The meaning of this rule that when a market makes a sharp move, ya, price is likely to continue further in the same direction. Jadi misalnya tiba-tiba setelah saya naik, biasanya itu lanjut. Ya. Momentumnya dulu kenaikan harus dia lanjut. Atau sebaliknya saya turun, nah itu akan lanjut. Yaitu 4 basic technical analysis. Oke, nah jadi kita nanti mau pakai candlestick, pola-pola yang sering yang dipakai ada on shoulder, double bottom, terus triple bottom, inverted ya. Nanti saya kasih contohnya. Terus mungkin juga pakai simple eksponen simple dan eksponen moving average. Jadi harga rata-rata. Jadi itu kan bisa lihat harga trennya. Terus ada RSI, Relative Strength Index, untuk melihat apakah sahamnya sudah mahal, apa masih murah. Bollinger Band untuk melihat support resistance harga yang dynamic. Nah itu kita akan lihat ya. Di luar itu masih banyak lagi, ada stokastik, ada MACD, ada apa ya, VX, ada banyak banget ya. Nah itu nanti teman-teman, wah lah gimana? Nah nanti akan saya simplify dengan gampang. Oke ya, terus tadi penjelasannya lebih detail aja. Saya kasih contoh. Nah, candlestick pakai seperti ini. Jadi harga bergerak ya. Contoh ini satu candle ya, orang ngomong lilin ya, tapi ini satu candlestick. Ini dulu ditemukan oleh orang Jepang untuk menghitung panen beras ya. Nah, setiap candle ini mewakili satu waktu tertentu. Kalau ini daily ya, satu candle ini satu hari bergerak. Contoh hari ini ya. Contoh hari ya, hari Jumat. Itu BRIS bergerak hari Jumat tanggal 19. BRIS bergerak dari open 16.15 harganya. Terus sempat tertinggi 17.25, akhirnya ditutup 17.10, naiknya 6,9%. Ya, per candle mewakili satu range waktu tertentu.
Kalau nanti chartnya hourly, yaitu 1 jam. Chartnya 15 menit, ya 15 menit. Oke, jadi kita bisa lihat sini loh. Oh iya, ini uptrend ya. Nah, low ini high, low ini high, low. Nah, ini mulai gagal membentuk high. Berarti trennya belum berlanjut dan membentuk lower low. Nah, ini apakah ini downtrend belum confirm? Tapi kalau sampai dia tidak membentuk high lagi, bahkan lebih turun, ya itu permulaan dari downtrendnya. Jadi sebenarnya dengan lihat ini aja kita bisa tahu, oh ya, oh ini koreksinya masih sehat, ini sehat, ini sudah nggak sehat, tapi untungnya balik dengan cepat ya. Nah, secara candlestick kita bisa analisa. Nah, untuk memudahkan dibuat rata-rata ya, contoh yang biru ini mungkin rata-rata 8 hari ya, supaya pendek supaya kelihatan. Nah, terus yang hijau itu rata-rata 20 hari menengah, yang orange rata-rata 200 hari. Nah, ini dalam setahun ya, kebaca yang 5 hari dalam seminggu, yang 8 hari dalam seminggu, yang 20 hari yang kebaca sebulan. Nah, saham yang bergerak di atas rata-rata 200 hari biasanya bagus. Nah, ini mantul dari rata-rata 200 harinya. Orang-orang biasanya kalau 200 hari dianggap murah. Ada lagi market teknik ketika MA pendek, waktu pendek nge-cross panjang seperti ini buy. Nggak bener sih. Ya, itu bisa. Oke, jadi itu orang memakai rata-rata untuk melihat. Terus tambah lagi supaya gerakannya kelihatannya ada Bollinger yang atas tuh menjadi resisten, yang bawah menjadi support. Jadi kita bisa bergerak, oh kira-kira gerakannya mungkin akan ke sini. Nah, biasanya orang candle yang keluar dari Bollinger ini menandakan tren yang sangat kuat. Ketika sampai di tengah-tengah cenderung uji support. Ketika break tengah-tengah cenderung akan bablas gitu ya cara lihatnya ya. Sebagai resisten dan support. Nah, ini ketika keluar biasanya mantul. Nah, jadi sekarang sudah lebih gampang, udah ada MA, ada ini. Pak masih pusing Pak, ya. Oke, nah ditambahi ya orang pakai RSI ini yang bawah nih. Ya, jadi ketika harga memasuki bawah 30 di sini udah murah, 70 mahal. Nah, ini sudah mantul. Ya, keluar panahnya. Jadi ini sebenarnya seperti saham ini belum memasuki daerah murah ya. Kalau secara RSI, tapi secara stokastik sudah nih murah mantul, dikasih panah biar gampang menunjukkan sinyalnya ya. Jadi itulah technical ya, mau ini gabungan ya, osilator ya, sudah dikasih panah tinggal ikuti aja ya. Oke, nah tadi kita pola ya, di sini lihat ini inverted head and shoulder, ini kepalanya, ini shoulder kanan, ini shoulder kiri. Break dia tembus arah titik resistance itu tercapai. Jadi percaya tidak percaya pola ini membuat ayunan, membuat kenaikan kayak tadi teorinya. Loh, kalau break dia akan kencang, betul kencang. Ya, meneruskan gerakannya ya. Nah, jadi pola-pola ini working gitu loh. Jadi teman-teman, Pak saya pusing lihat gini belum bisa. Oke ya, ini berdasarkan pengalaman sangat gampang untuk dilihat kok ya. Seperti ini mungkin benar akan membentuk cup and handle ya, tinggal break aja. Nah, advantage over by TA. Jadi keunggulan apa sih kita memakai TA ya? Dengan analisa chart kita akan lihat herd psychology, artinya market ya. Daripada kadang-kadang untuk menghitung valuasi sebuah perusahaan itu tidak gampang.
perusahaannya bagus ya, tambangnya banyak ya, harganya anjlok ya. Nah, dengan technical itu nggak perlu pusing, udah kelihatan marketnya ngomong apa. Nah, jadi nggak perlu jadi ahli ekonomi, ahli accounting, ahli keuangan untuk bisa cuan di trading ya. Walaupun kalau bisa tahu analisa ekonomi, analisa keuangan, analisa accounting is a very big apa ya, advantage tuh gitu ya, bisa saling melengkapi. Ya. TA text can be automated with save times ya. Jadi nanti di kita dikai gampang supaya cepat ya. Nah, jadi tidak terlalu pusing ya. Also note ya, catatan in the short term, di jangka pendek harga itu affected by several factor ya, akan terpengaruh oleh beberapa faktor dan kadang-kadang fundamental tuh nggak bisa tahu ya. Seperti tiba-tiba teman-teman sering kali kan, ini kok turun kenapa, ada berita apa, ada perusahaannya kenapa, laporannya apa, ada apa. Nah itu sulit banget ya. Nah itu sudah tidak bisa dianalisa juga oleh fundamental. Itu karena market sentiment, market psikologi, hukum supply and demand. Nah, TA, technical analysis, bisa melihat itu. Ya, supaya kita bisa lihat, oh market baru koreksi ya jangan masuk dulu. Oh market baru optimis, kita mungkin boleh trading gitu ya. Ya. Tapi juga artinya TA itu juga bukan holy grail dalam tanda kutip yang selalu benar, bisa jadi karena sentimen itu bisa sewaktu-waktu juga berubah arah. Tapi menurut pengalaman saya setelah sekian tahun TA bisa diandalkan untuk bisa cuan secara konsisten ya. Oke. Nah, ini contoh tadi, kembali lagi contoh BRIS ya. Nah, misalnya BRIS tadi pusing-pusing rasa ini udah, ini ada cat support resisten, jadi daerah merah ini kayak daerah pivotnya, ini R1 R2, support 1 support 2, simpel kan. Jadi oh iya, dia bergerak, supportnya cukup dinamis ya. Nah, terus ini ada apa, osilatornya, kalau yang pendek yang merah ngecross, yang biru turun, ngecross merah ngecross biru ke atas, buy, naik, turun, ngecross dead cross lagi turun ya, ini belum berhasil, ngecross turun. Nah, dan ini kalau di bawah-bawah support kuat ini biasanya mantul gitu ya. Jadi teknik TA itu bisa dipakai untuk memprediksi seperti itu. Nah, supaya gampang lagi indikator selanjutnya. Tapi sebelum ini saya skip dulu ini dulu ya. Yang bawah ini volume. Kalau banyak yang beli ya naik, banyak yang buang ya turun. Ya merah buang, hijau beli. Nah, yang spesial ini skor. Jadi technical itu demikian banyak kita masukkan, entah itu RSI-nya, stokastiknya, MACD-nya, MA-nya, dan semua TA yang TTM itu sekian banyak kita masukkan. Dari itu keluar yang namanya technicalnya yang bagus tuh 19, yang jelek 11. Terus secara matematika dikurangin aja, bagus dikurangi jelek. Angkanya positif atau negatif? Angkanya positif, jadi hijau. Yang kemarin negatif, turun. Jadi misalnya ini dipakai buat gimana Pak? Ya ini misalnya ini sinyal buy ya. Oh technicalnya oke semua, udah santai ya. Begitu technicalnya jelek boleh keluar dulu, ini bagus lagi boleh masuk lagi ya. So Anda tidak perlu tahu semua indikator, tinggal lihat ini aja, hijau oke, merah jelek. Nah pada waktu golden cross ini kesempatan bisa agak panjang ya. Oke, nah mungkin lebih jelasnya begini ya. Ini saya pakai analoginya permainan bola misalnya ya. Nah itu banyak
di Liga Inggris lah ya, gampang. Banyak sekali tim ya, dari Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, ya ada Chelsea, ada Man City, ada West Ham, ada Tottenham, ada Liverpool ya. Nah, mungkin secara isinya pemain-pemain ya. Pemainnya paling mahal tuh ya Man City ya, karena kaya sekali beli pemain. Terus Chelsea, terus MU, Liverpool. Jadi mungkin kita lihat secara market cap lah, secara itu anggap aja begitu ya. Nah, tapi dalam perjalanan waktu pertandingan ya, nah calon juaranya City ya, nanti ada juaranya di ranking kan, naik turun mana. Tapi belum belum selesai sih, bisa City, bisa Arsenal, masih belum. Tapi kemungkinan besar bisa City ya. Oke, nah sekarang klasemennya seperti ini. Nomor satu punya Manchester City, belum selesai ya, masih sampai 38, ini baru 35, 36. Puncaknya City ya, dia ini terakhir 5 pertandingan terakhir menang terus. Ini main sekian kali, menang segini 27, draw 4 kali, kalah 4 kali, ya golnya gimana dan seterusnya. Akhirnya menghasilkan nilai 85. Nah, ini menjadi peringkat pertama karena poinnya paling tinggi ya. Nah, sehingga kita mungkin di saham-saham juga kita ranking begitu ya. Nah, untuk 20 besarnya nomor satu, nah ini kalau sepak bola yang biru ini calon Liga Champion, yang ini calon Liga Eropa, yang 20 posisi 18 sampai 20 ini degradasi ya. Nah, ini saham kita juga ranking begitu ya. Ini nomor satu sekarang ini Aces ya, dengan harga sekian, hari ini turun. Nah, rankingnya nggak berubah dari itu kemarin nomor satu, hari Rabu ya sebelum libur, hari Jumat tetap nomor satu, skornya 18. Nah, skor ini apa sih? Skor ini ya tadi, yang bagus dikurangi yang jelek. Jadi dapat 18. Ini analoginya adalah kesehatan dari pemain-pemainnya. Ya, anggap aja nih Manchester City ya. Itu peringkat satu kan, pemainnya skornya 18. Bisa jadi loh ini yang NISP skornya lebih tinggi Pak, Mapa lebih tinggi. Betul skornya, kesehatannya aja, tapi secara teknikal di total masih lebih bagus sih Aces, Manchester City ya. Tapi sehat pemainnya ya lebih sehat mungkin yang peringkat bawahnya. Jadi skor tinggi belum tentu apa ya, jadi peringkat yang bagus, yang utama, karena bisa aja dia apa seperti ini ya, skornya apa tinggi ya, tapi peringkatnya bisa kalah karena ada hal lain ya yang diperhitungkan ya. Nah, itu sudah kompleks. Nah, di sini juga ada tentukan mana yang keluar ya, yang masuk dulu. Masuk 20 besar ada MNCN, BRIS, CTRA. Nah, ini rankingnya ya 13, 68. Yang delete, deletion ya, ini anggap aja kayak MSCI itu ya. Yang masuk MNCN, BRIS, CTRA, yang keluar CEPIN, Bumi, SMCB ya, nilainya minus banyak. Biasanya pemainnya banyak cedera ya, gitu kira-kira. Oke, nah contoh, nah Aceh ini tadi ya skornya 26, jelek 9, total 17 ya. Nah ini ada koreksi ya, tapi ini hijau-hijau, ini kan Anda tinggal gampang ini sinyal buy, ini hijau-hijau, ikuti aja, gampang toh. Nah terus sebenarnya ini juga bisa dieksekusi dengan bot, gampang sekali ya. Nah ini akan keluar begini sama persis ya. Terus di sini sudah ada resistennya, ada supportnya, baik itu hourly, daily maupun weekly. Dia udah nggak pusing lagi. Contoh ASA. ASA ini juga, ini saya kasih contoh 4 besar ya. Oh bagus nih, hijau ya.
walaupun ada koreksi betul menurun ya skornya dibanding kemarin karena yang jelek mungkin nambah ya akhirnya 11 nilainya ya, ada koreksi ini sidebar ya, pakai bot juga sama ya. Ini akan keluar resistennya, supportnya, hourly, daily maupun weekly. Ini SP itu juga ya hijaunya. Jadi kita bisa, misalnya kita teman-teman perhatikan kalau kita punya saham bagus, jadi kita nggak, ini salah satu cara untuk saya lihat profit run ya. Masih bagus ya nggak apa-apa. Walaupun turun-turun ya kurangi posisi tapi bagus buyback lagi. Bagus banget ya, bisa buat pegangan lama. Nah, di bot juga sama ya. Nah, di bot tambah lagi panah-panah supaya tahu ada tekanan jual itu aja. Mapa. Jadi memang teknikalnya adjust semua ya. Tuh skornya bagus. Jadi teknikal itu enggak bohong, terbukti teknikal itu membuat kelihatan kali sahamnya masih bagus. Ya ini sama, cuma ini saya cantumkan perintah dalam bot ya. Tampilan dalam bot itu bisa tahu resisten dan supportnya. SMRA, nah ini juga jos ya. Lupa ini udah jos dari sini ya. Kalau mau aman teknikalnya ketika hijau-hijau di sini kita baru ikut tuh ya, lebih jos dan sampai sekarang masih belum jelek, jadi Anda boleh hold itu juga. Nah bahkan indeks itu juga ya, indeks itu jelek ya, lihat minus 220 ya. Nah ini membaik ya, lihat skornya membaik walaupun negatif ya, membaik. Tapi kita bisa lihat ketika merah terus ketika hijau-hijau naik, hijau-hijau naik ya, ini merah kok naik pak ya, ini merah dari tinggi kita naik kecil, jadi kita bisa curi start kalau membaik. Nah digabung dengan support resisten di persen band ini kita akan enak sekali. Oh iya ya, itu ya, jadi technical nggak harus pusing, tinggal lihat ini aja selesai. Nah di bot juga bisa kelihatan persis. Nah bahkan bot ini juga canggih. Oh saya mau BOW, mau beli yang di bawah. Nah ini kita klik persen band gitu ya. Nah ini kita dikasih saham-saham yang sedang di bawah. Pertama BRIS tadi mantul dari bawah. Ya perintah yang sudah mantul tadi ini yang ini lihat rankingnya, ini skornya tadi kasih ini rankingnya paling bagus yang ini. Nah, ya ini terus yang kedua ini Akra itu mantul. Ya, ini merah-merah tapi tambah kecil, ini sudah mulai hijau. Ya, jadi kita bisa BO di misalnya lagi contoh, nah ini Harum, ini sedang di bawah ya. Kalau kita kembali sini Harum, nah ranking 152 ya, skornya masih minus ya. Terus kanan ke BNI, nah ini sudah mulai mantul, ini juga membaik ya. Karena saya santai aja kalau pas beli pada jangan dulu. Nah karena saya punya technical yang oh ini membaik ya. Memang nanti begitu sudah hijau saya akan lebih agresif. Ini MDKA juga udah di bawah sih ya, tadi belum mantul tapi minimal kita udah lihat ya saham-saham. Terus ini Akra ya mulai mantul sama ini BNI ini Akra. Oke gitu teman-teman, semoga menjelaskan ya. Jadi technical analysis itu bisa untuk menjawab sih ya kebutuhan kita sebagai seorang trader, mau Anda buy break, mau Anda BOW, mau Anda bahkan untuk semi swing itu ya juga beli di support tadi ya. Oke, saya tutup dengan quote ya. Kebetulan saya nonton film ini cukup menarik ya. Ya dia ngomong si David Fox nih, film dari film Jerry Maguire ya. Hey, I don't have all the answer. Jadi filmnya lucu, ada kata-kata bijak terus filmnya apalagi gitu. Jadi menarik sekali ya. Salah satunya yang saya terkesan dengan ini. Hey, I don't have all the answer in life. Ya, I don't have all the answer. Saya tidak punya semua jawabannya. Bahkan teknikal ya juga nggak bisa. Bahkan saya mungkin juga beberapa saya nggak ngerti ya. Kok bisa begini ya. Sering ya di level saya bilang nggak ngerti saya. Nah, in life, to be honest, I fail as much as I have succeeded. Ya, dia ngomong, saya sukses sebanyak saya juga sering gagal. Ya, but I love my wife. I love my life. I wish you
my kind of success. Jadi kuncinya adalah bersyukur, ya, belajar terus, ya, karena selalu kalau kita fokus di hal-hal yang kesalahan kita, ya, bukan kesalahan terus melemahkan, tapi kesalahan untuk diperbaiki itu bagus. Tapi kalau aduh aku bodoh, nah itu kita meredus kepercayaan diri kita sendiri, ya. Intinya adalah di technical itu bukan holy grail, ya, tapi bisa dipakai panduan. Anda harus rajin berlatih, lihat bot, belajar. Ada saya tiap malam ketemu saya, live trade ada saya, ya. Yang membuat Anda belum, mungkin Anda malu bertanya, atau Anda belum belajar sungguh-sungguh, ya. Belum mencintai, ini kan I love my life, ya. I love my life as trader, jadi belajar terus, asik sekali, ya. Saya sering kali bilang bahwa dengan trading itu justru memperbaiki personality saya menjadi lebih baik. Saya tahu hal yang tidak bisa kita kontrol, dan tidak harus tahu semua jawaban, ya. Kadang-kadang kenapa aku gagal di sini, beritanya apa, sebabnya apa, ya. Sometimes we do the wrong thing, sometimes kita gagal, sudah semua bagus tiba-tiba gagal. Jadi saya belajar menerima itu, ya. Ya, saya jarang sekali gagal, tapi pernah gagal dan down. Tapi di saham ini, saya trading ini, saya belajar menjadi pribadi yang bisa menerima kegagalan. Jadi itu yang penting, kita bangkit lagi, ya. Oke, itu teman-teman. So buat teman-teman yang baru market jelek ini, jangan kecil hati. Memang karena struktur market kita tuh hanya bisa beli di bawah, jual di atas, ya, sehingga pada waktu market turun kita pasti agak terganggu. Nah, makanya saya biasanya coba dulu cuan bungkus, karena marketnya baru turun kan, ya. Jadi saya perlihatkan ya SG-nya tuh. Nah, kalau strukturnya baru kayak gini, ya mau ngomong apa, ya, nanti ketika naik ini, nah ini enak. Oke teman-teman, itu pelajaran hari ini, semoga bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan bisa drop di YouTube, bisa kontak saya di nomor di sebelah ini, mana, kebalik ya, sana, nah, sini, ya. Nah, di nomor ini, ya, silakan, ya. Anda yang belum bergabung bisa menjadi member. Untuk by the way, semua member di sini untuk bisa ikut live trade, bisa ikut saya ngajar tiap malam evaluasi trading plan, buat trading plan. Di situ ada saham-saham yang baru break middle downtrend, saham-saham yang baru lari. Bahkan saya kasih yang namanya unusual volume. Pagi ada the jreng itu saya campur lagi, ada berita-berita terbaru, ada technical wise, secara teknikal yang menarik apa, semua for free, ya teman-teman, ya. Tapi in return, ya, saya teman-teman transaksi bersama saya, ya. Saya tidak mengut apapun. Oke, demikian teman-teman. Happy learning, happy weekend, ya. Senin akan lebih baik. Oke, happy cuan.